semoga nanti Cynthia suatu saat juga pakai kotak-kotak bawahnya bangun. Padahal situ kemarin dikasih pakai. Akhirnya kita jadi sumpah nafas. Kemudian kita membiarkan burung bersarang di atas kepala kita, ini maksudnya pikiran kita. Seringkali kita itu sudah berpikir yang orang lain itu berpikir. Orang lain mah udah lupain, orang lain mah udah nggak ingat. Emangnya saya pernah ya bilang tempe bacem kamu gak enak? Iya kemarin bilang tempe bacemnya ini kurangnya nggak manis, nggak kerasa, dan bumbunya nggak nyep gitu. Beda kalau sama Ibu Lydia tuh kalau bikin nyep rasanya enak. Tersinggung. Nggak mau lagi lah bikin tempe bacem. Akhirnya kita bikin pikiran kita. Pokoknya saya nggak mau pernah lagi disuruh masak apapun, saya nggak mau lagi. Kita biarin bumbu itu bersarang, bertelur, beranak semuanya di pikiran kita. Padahal yang juga udah lupa, Bu Lydia juga udah lupa, tapi kita sering bikin salah di pikiran kita. Yang ketiga, kita memilih mengejar ular. Nah, begitu. Maksudnya di sini kita itu kalau sudah terluka, kita lebih senang ngontrol orangnya, ngelabrak gitu ya, ngelabrak. Karena kita ini senangannya ngelabrak. Alih-alih kita bilang, saya mau menyelesaikan masalah saya empat mata, tapi gak bisa kalau kayak emosi. Akhirnya kita datang ke rumahnya, kita ketok rumahnya, bilang apa lo sama suami gua? Emangnya begini, udah emosi. Mendingan kita pergi ke rumah sakit ya, mendingan kita pergi konseling, ngomong sama orang gimana ya cara saya, kok saya emosi banget sama dia. Kita mendingan ke rumah sakit, ini mah enggak, kita kejar ular yang bikin sakit hati. Kita kejar persoalannya, sembari persoalannya itu gak jelas. Kadang kita tuh lebih senang kayak gitu. Kita tuh lebih senang alih-alih melabrak, alih-alih katanya Kanita harus empat mata, diselesaikan empat mata, tapi yang satu air panas, yang satu bensin. Jadi sama-sama nyuluh. Padahal orang kaya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau ada masalah lebih baik kita pergi ke teman yang kita konseling, kita doa bareng, atau kita bisa dipertemukan empat mata, yuk jadi enam mata ya. Saya yang terluka, terus kita konseling dan sebagainya. Nah, luka batin itu kalau didiemin ternyata racun, ya ular, ya sarang. Intinya gitu aja ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata luka batin ini juga punya dampak dalam kehidupan kita. Ini dampaknya banyak banget ya. Orang yang luka batin itu punya pandangan yang keliru sama dirinya sendiri. Merasa bahwa dirinya itu orang yang paling merana, paling luka sebenarnya. Nggak ada orang lain yang lebih merana dibandingkan dirinya sendiri. Jelek, bodoh, nggak mampu, pokoknya saya bodoh. Merasa nggak ada yang sayang saya, Kanita merasa saya itu hidupnya sendiri. Luka batin juga berdampak orang itu jadi pendiam, menyendiri, pemurung dan sebagainya. Kemudian bisa membunuh pakai, pertama sih cuma pakai kata, lama-lama pakai bedong, ya, lama-lama pakai pisau beneran gitu ya. Kemudian saya benci sama diri saya sendiri. Ini kalau membenci diri sendiri ini udah paling luar biasa. Udah paling membenci diri sendiri itu jadi kadang bisa telanjang karena merasa saya benci dengan tubuh saya. Akhirnya bisa jadi ODGJ ya. Kita nggak boleh bilang orang gila lagi sekarang ya. ODGJ, harusnya ODGJ, orang gangguan jiwa. Kemudian saya pernah punya teman kuliah di ITB, gak tahu dia stres kenapa, dia stres banget, laki-laki. Saya tahu dia minta, dia persekutuan doa, dia minta. Kemudian suatu saat dia entah emosi gimana atau omongan orang tuanya, dia nggak cerita jelas sama saya. Akhirnya dia bisa loncat dari lantai rumahnya, dari lantai 2 ke lantai 1 tanpa cedera sedikit. Gak sakit, gak gimana-gimana, pokoknya dia loncat. Dan dia sering kali loncat teriak-teriak, jadi tetangganya tuh udah pada heboh. Akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Jalan Riau. Saya tengok dia, terus saya bilang, kenapa kamu bisa begini deh? Saya bilang, iya Kanita, begini dan segala macam. Padahal kamu pintar loh. Kenapa sih akhirnya kamu melukai diri kamu sendiri? Iya Kanita, mama begini, itu kan Kanita saya hidup dan segala macam.
persoalan karena luka batin akhirnya melukai diri sendiri dan akhirnya dia masuk ke satu panti dan dirawat di sana. Nah, artinya luka batin ini banyak sekali dampaknya. Kemudian sombong, hati-hati dengan sombong. Orang bilang sombong itu untuk menutupi sesuatu. Sering sekali sombong ini menutupi luka. Karena saya pernah dibilang bodoh, sekarang oke lah saya sedikit sombong. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu pasang kabel, tapi daripada saya dibilang bodoh, saya bilang ini saya ngerti pasang kabelnya. Tapi ketika orang lain suruh saya pasang kabel, orang lain akan lihat kalau saya nggak ngerti pasang kabel. Yang penting sombong adalah sombong duluan. Kemudian iri hati, cemburu, posesif, kemana-mana. Tapi pulang jam berapa? Mama pulang jam berapa dan segala macam. Dan kita selalu mencari kambing hitam, bukan cari kambing putih ya. Kambing hitam yang kita cari. Kalau kita udah salah, kita tahu kita salah, kita nggak bisa minta maaf. Yang kita cari orang lain yang kita mau lukai lagi. Sedih, marah, takut, merasa hidup nggak berguna, bunuh diri, mengasihani diri sendiri. Kemudian saya nggak bisa mengampuni, saya suka bohong, saya mudah sakit hati. Ini semuanya dampak dari luka batin. Jadi orang yang terluka, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Sukanya tersinggung, saya juga gampang tersinggung. Sakit hati, saya juga gampang sakit hati. Dulu seperti itu. Sakit hati 1,5 tahun itu kan enggak sebentar ya, lama, tapi saya bisa melakukan itu. Karena apa? Kalau orang sudah marah, itu kekuatannya lebih dahsyat. Kalau orang sudah ngamuk, itu kekuatannya lebih dahsyat. Dan yang bikin lebih dahsyat itu apa? Pikiran sama mulut kita. Karena apa yang tersimpan di hatimu, itulah yang akan keluar dari mulut kita. Ternyata dampak luka batin ini juga bisa terjadi kepada fisik kita. Yang pertama, sering sakit kepala, migrain. Migrain, terus kemudian jantung berdebar-debar, gatal-gatal, ketegangan saraf, mager, sulit tidur, dan sebagainya. Namun saya garis bawahi, ini semuanya bila sudah ada hasil medis. Jadi kalau Bapak Ibu dokter, saya menderita migrain. Terus kemudian diperiksa sama dokter di CT scan memang ada gangguan, ya itu bukan masuk di sini. Tapi ternyata kalau hasil medis mengatakan nggak apa-apa, jantung berdebar-debar nggak terjadi apa-apa, gatal-gatal sebetulnya nggak ada penyebabnya, ketegangan saraf dan sebagainya nggak ada penyebabnya, barulah kita bisa bilang ini dampak luka batin terhadap fisik. Bapak Ibu, dulu saya sering mengalami gatal di bagian tangan. Kalau saya
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi luka batin itu bisa menular. Satu orang yang terluka itu akan menularkan seperti virus COVID-19. Walaupun tidak pakai masker, luka batin itu bisa menular. Karena luka batin itu adalah sebuah cerminan dari dirimu sendiri. Apa yang ada dalam hatimu itu akan keluar dan itu akan melukai orang lain. Orang yang luka batin itu biasanya cenderung akan membuat orang lain terluka. Gak rame kalau luka sendiri ya. Gak rame. Karena orang yang luka batin itu sering sekali menjadi troublemaker di mana-mana. Kalau ada dia, sudah pusing. Kalau ada dia, udah bingung ada macam-macam dan segala macam. Karena apa? Ngomongnya ceplos-ceplos dan segala macam. Tapi luka batin itu harus diobati dan gak bisa sembuh dengan sendiri. Tadi saya katakan, jangan seperti lagu ya. Biarkan aku melupakanmu, biarkan aku waktu yang akan membawa kita saling melupakan. Gak bisa, Bapak Ibu. Gak bisa. Gak akan bisa. Mau dimanapun, kapanpun kita ketemu, ingat namanya aja. Misalnya, maaf kalau di sini ada namanya Edward. Edward itu dimanapun saya ketemu akan kulibas, akan menanti dia karena dia pernah gak bayar utang sama saya. Berapa utangnya? 500.000. Oh my God. Itu ya utang segitu aja diingat. Kemanapun akan kulibas, kemanapun akan kulibas segala macam. Jadi luka batin itu harus diobati. Gak bisa sembuh dengan sendirinya. Walaupun nanti kita bilang nantilah gak apa-apa lah, nantilah gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, jangan. Lebih baik kita mengampuni, kita ikhlasin. Ya udah kalau uang itu bukan milik kita, ya udah. Oh, kita gampang ngomongnya, susah prakteknya. Ya yuk kita barengkan. Kalau nggak bisa kita barengkan. Gimana caranya supaya kita bisa tetap tersenyum di tengah begitu banyak bintang-bintang yang ada di luar yang belum kembali kepada kita. Melepas luka batin itu adalah pilihan kita. Kita mau terluka atau mau tidak terluka. Bagi Tuhan sih nggak ada batasan. Oh ini lukanya masih anak-anak, lukanya dalam kandungan sudah sulit untuk kita sembuhkan, tidak. Tapi kalau kita mau dari dalam kandungan sampai masa tua itu satu paket yang kita sembuhkan. Yang penting intinya mau saja. Kalau kita mau mengampuni orang lain hasilnya apa? Yang pertama Tuhan mau mengampuni kita. Kita juga mau mengampuni orang lain. Kemudian penyembuhan Allah bekerja dalam diri kita. Ada banyak orang mungkin yang menyadari
peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, saya mengaku, Tuhan saya kecewa, Tuhan saya marah, Tuhan saya nggak terima. Setelah berdoa, kita melihat apa yang membuat kita terluka, dan itu kita mengakui luka-luka kita. Kemudian kita melepaskan pengampunan, dan saya mau menolak, dan saya mau memberkati orang yang sudah melukai saya. Yuk kita sama-sama praktek. Saya undang untuk pujian, sama-sama depan. Kita mau sama-sama praktek bagaimana cara kita untuk melepaskan luka-luka hati kita. Bapak Ibu, kita mau sama-sama praktek berdoa penyembuhan luka hati. Tadi seperti saya katakan di awal, mungkin Bapak Ibu merasa baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang perlu saya takutkan, perlu saya khawatirkan, karena saya orang yang paling berbahagia. Saya punya suami, istri, anak yang juga baik. Rasanya hampir-hampir tidak ada yang terluka, hampir-hampir tidak ada pengalaman-pengalaman yang mengecewakan dalam hidup saya. Tetapi hari ini Tuhan mau membawa kita kepada satu pengalaman rohani, satu kesadaran bahwa luka itu mungkin masih ada dalam diri kita, namun kita tidak menyadari karena ada banyak hal yang jauh lebih indah yang dipikirkan. Namun jangan sampai luka yang kecil ini membuat kita kehilangan kasih kepada Allah Bapa kita, juga kepada sesama. Mari malam hari ini kita mau bersama-sama praktek bagaimana cara kita untuk melepaskan luka-luka hati kita. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, aku kita orang berdosa. Aku menyesal dan mohon ampun atas segala dosa-dosa. Saat ini aku buka hatiku lebar-lebar untukmu Tuhan. Aku mengundang Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Mulai saat ini hidupku bukan milikku lagi, melainkan milikmu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saat ini kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman di hatiku, di hidupku yang sudah melukai aku. Namun aku percaya Tuhan bahwa tidak ada yang tidak mungkin malam hari ini untuk Engkau bersihkan, untuk Engkau lepaskan daripada aku. Saat ini Roh Kudus, hantarkanlah setiap umatmu di tempat ini untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang masih membuat kami terluka. Mungkin peristiwa itu sudah terlalu lama terjadi. Mungkin sejak dalam kandungan ibu kami, sejak masa
kita masih ingin bersama-sama dengan mereka, atau pada saat Tuhan tidak menjawab doa saya, atau pada saat Tuhan memberikan hukuman kepada saya sampai saya harus jual rumah, saya udah gak punya apa-apa. Tuhan udah puas kan lihat hidup saya seperti ini. Tuhan udah puas kan, senang kan Tuhan melihat hidup saya kayak gini. Saya udah gak punya apa-apa, mobil, motor, rumah, toko, semua yang udah dijual. Mungkin kita berkata seperti itu sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku tetap mencintai sampai memutih rambut selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Kita ingat kembali luka-luka hati kita. Jangan simpan. Jangan simpan. Jangan disimpan. Bapak Ibu coba ingat kembali sebelum kita mencabut akarnya. Biarkan air matamu mengalir. Kalau kau pengen teriak, teriak. Kalau kau pengen bilang Tuhan gak adil, katakan. Sekarang kita mencabut akarnya. Segala sakit hati, segala kemarahan, kesedihan, akar kepahitan, kita katakan sama-sama, aku cabut, aku buang dari hidupku, dan iblis tidak bisa mengambil untung atas semua ini. Tuhan, penuhi aku dengan kasih, damai, sukacita Tuhan melimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, 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 pasti nama Yesus. Yesus, Yesus,
Saat ini Tuhan, kami letakkan tangan kami di dada kami dan kami mau katakan, Tuhan, kami sudah sembuh. Tuhan, kami tidak mau terluka lagi. Tuhan, kami mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini penuhilah hati umatmu dengan damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera, kuasa, kemurahan, kasih, sukacita, pemulihan daripada Allah yang akan engkau bawa mulai dari tempat ini sampai selama-lamanya, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita bersama-sama dengan orang lain akan merasakan damai dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah komunitas PDP sampai makin di sini Tuhan, supaya semakin hari semakin mau mengasihi, mau melayani, mau mengerti, sehingga ada banyak hati yang terus Tuhan pulihkan kembali. Ajar kami Tuhan untuk tidak melihat orang lain sebagai beban, sebagai masalah buat kami, tetapi justru orang lain menjadi sarana bagi kami untuk kami diasah, makin tajam, makin merah, makin kuat di hadapan kami. Dan bantulah kami ya Tuhan untuk selalu taat kepadamu, hidup kudus di hadapan-Mu, dan berlomba-lomba mencari Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami, apapun masalah yang kami hadapi, kami akan selalu ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dipulihkan dan dibahagiakan. Terima kasih Bapa di surga yang mulia dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti itu. Kita dimuliakan. Luar biasa karena malam hari ini. Apa yang kita rasakan? Bagaimana kasih Tuhan? Tuhan melihat bahasa, Tuhan melihat kedatangan, menangis bukan hal yang memalukan, tapi dengan air mata kita bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap malam hari ini ada yang mau bersihin apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dengan pemulihan yang Tuhan sudah berikan. Kalau nggak mau maju ke depan, angkat tangan aja, nggak apa-apa, di tempat nanti saya datang. Ada yang share? Ya, mau maju atau mau di situ aja? Oke, kita dengarkan suaranya kalau yang di depan. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Malam. Saya masih membuka. Sudah berapa ini saya mengalami kesedihan yang bergendung mengalami kehidupan yang mendalam. Pertama seperti apa yang saya dan dengan saya. Yang kedua saya dibilang oleh adik-adik saya. Mereka berpulang hanya selisih 40 tahun.
Kalau bisa dibilang kesedihan saya belum habis. Bersama dia. Ditambah lagi adik saya juga menikah. Saya sampai ini Tuhan, kenapa harus berubah jadi panggil dalam waktu yang berdekatan, dalam tahun yang sama? Saya semakin berat dalam hidup ini. Waktu ditinggal suami juga saya mengalami depresi berat. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya masih mau bersama. Kenapa Tuhan sudah panggil? Dia masih muda, Tuhan sudah panggil. Kenapa Tuhan tidak beri saya kesempatan untuk bersamanya lebih lama lagi? Saya menangis terus. Saya masih bersyukur rasanya bisa bertani yang begitu menaruh perhatian pada saya. Adik saya mengobati saya, mengangkat depresi saya. Rasanya waktu itu saya sudah ingin ikut dengan suami saya meninggalkan dunia ini. Saya mau tidak mau ditinggal sendirian. Ya, adik saya tinggal selamanya. Saya mau pusing. Tuhan juga berikan adik saya ternyata bahwa betul terjemahkan bahasa roh. Saya bertanya, Tuhan dijawab dengan bahasa roh tersebut. Pertanyaan saya tetap sama, Tuhan kenapa dipanggil meskipun dalam Tuhan? Ada jawaban bahasa roh dari adik saya. Dan adik saya terjemahkan bahwa sudah waktunya.
kepala. Bapak di surga, malam hari ini kami boleh belajar dari hal yang menyakiti. Satu saat boleh menjadi orang yang muda. Ketika hati kami tidak mau menerima apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, tapi malam hari ini Tuhan, Engkau akan mengajarkan kami untuk melupakan, untuk menabung, membuang jauh-jauh, dan berjalan dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan oleh siswa kita. Boleh baik mengajar kami untuk memulai. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan. Sebab para Tuhan dan Tuhan kini dan sepanjang. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Hari-hari bulan dan bersama Yesus bersama kita berangkat. Hari-hari bulan ini bersama Yesus, suka duka menjalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari berlalu ini bersama Yesus, suka duka menjalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Mohon sejenak untuk beberapa pengumuman. Pada malam hari ini di tengah-tengah kita ada saudara kita yang baru. Sis Christine bisa berdiri. Terima kasih sudah bergabung menjadi pertemuan ini. Hai Christine. Kami mengundang setiap hari Kamis 6.45 untuk kita bersama-sama hadir di tempat ini. Kemudian doa syafaat yang biasanya hari Selasa, selama ada camp yang dilaksanakan hari Selasa, kita doa syafaat dan latihan pujian berubah menjadi hari Senin. Ingat ya teman-teman, berubah menjadi hari Senin. Waktunya sih tetap 18.30, tetapi harinya yang berubah hari Senin. Kembali teman-teman yang mau didoakan bisa mengisi form, nanti bisa minta di koordinator form doa, nanti kita akan bawakan dalam doa syafaat. Kamis depan adalah misa dan adorasi. Bagaimana mujizat itu terjadi dan penyembuhan bisa terjadi melalui misa dan adorasi yang akan dibawakan oleh Romo Vidi. Biarlah kita sembuh kita total. Penyembuhan itu boleh berada dan melalui misa dan adorasi. Kita menerima tubuh dan darah tubuh Kristus. Kita boleh semakin dipulihkan. Balik teman-teman, kami mengundang untuk bersama-sama hadir. Ajak saudara kita, kenalan kita untuk Kamis depan. Kemudian untuk teman-teman tim kasih, sebentar mohon untuk kumpul setelah acara ramah tamah, untuk kumpul sebentar, ada hal yang kita bicarakan. Untuk teman-teman tim kasih jangan pulang dahulu. Dan pada malam hari ini kita akan foto
bersama sebagai hal yang selalu kita lakukan di akhir PD. Dan sekali lagi terima kasih Mas Rendra, terima kasih teman-teman Singa, terima kasih teman-teman Tamu, Absensi dan Konsumsi untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap anugerah yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu yang luar biasa di dalam setiap pribadi kami. Engkau adalah Tuhan yang mengenal kedalaman hati kami, Tuhan. Tiada satupun yang tersembunyi di hadirat Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami mau berserah diri kami. Kami mau sembuh, Tuhan. Kami mau meninggalkan semua luka-luka kami, Tuhan. Kiranya hanya anugerah kasih-Mu yang bersemayam di dalam hati kami, mengiringi dan menyertai sepanjang perjalanan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk siswa kita yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah kami. Berkati senantiasa keluarganya, pekerjaan, kesehatan, terlebih untuk pewartaan. Kami percaya untuk setiap urapan bagi siswa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, suka duka kami dalam. Dan ketika kami boleh meninggalkan ruangan ini, penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami tiba dengan selamat di rumah kami, dan kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasih. Karena kami percaya di dalam Engkau, di dalam nama-Mu, ketika kami mau berserah diri, segala sesuatu akan beres. Terima kasih Bapak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.